Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Beat the Zone. Film ini dirilis pada tahun 2000 dan disutradarai oleh Harold Ramis dengan bintang utamanya Brendan Fraser dan Elizabeth Hurley, yang memberikan gambaran tentang apa hal yang pada umumnya diinginkan dan diambahkan oleh semua orang. Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, konten ini merupakan konten spoiler. Jika kalian ingin melihat alur cerita dan keseluruhan film secara lebih jelas, ada baiknya kalian tonton saja filmnya ya guys. Terima kasih. Di awal film, menampilkan sebuah sampilan satelit di mana seperti ada sebuah program komputer yang sedang melakukan analisa kepada semua orang yang ada di bumi. Bermacam-macam tipe dan sifat orang ditunjukkan oleh program tersebut. Akhirnya, program itu berhenti setelah menemukan satu orang bernama Elliot Richard, yang merupakan seorang karyawan salah satu perusahaan komputer di San Francisco. Dia seorang yang sangat menyedihkan, tidak memiliki teman, tidak dianggap oleh rekan-rekan kerjanya, bahkan dijauhi. Elliot sangat menyukai seorang wanita yang bernama Allison. Dia mengenalnya sejak masa kuliah, namun tidak pernah berani untuk mengajak Allison untuk berkencan. Suatu kali setelah pulang kerja, Elliot pergi ke sebuah bar dan dia menemukan rekan-rekan kerjanya sedang nongkrong di tempat itu juga. Rekan-rekannya mencoba bersembunyi, namun walaupun tidak suka, mereka tidak bisa menolak ketika Elliot bergabung dan duduk bersama mereka. Perbincangan mereka teralihkan ketika Allison datang juga ke bar dan mereka memaksa Elliot untuk menyapa Allison. Elliot memberanikan diri menyapa Allison, namun tidak mendapat tanggapan yang diharapkan, yang justru membuat dia ditertawakan oleh rekan-rekannya. Setelah ditinggalkan oleh Allison, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apa saja untuk bersama dengan Allison. Tiba-tiba muncullah wanita cantik di depannya dan memanggil dia. Wanita itu adalah The Devil. The Devil memberikan penawaran bahwa akan mengabulkan 7 permintaan dari Elliot untuk ditukar dengan jiwa Elliot. Walaupun awalnya Elliot menolak, tapi dengan segala trik dan tipu daya meyakinkan, The Devil akhirnya berhasil meyakinkan Elliot untuk menyepakati perjanjian dengan menandatangani kontrak yang diberikan. Setelah Elliot menyampaikan permintaannya yang pertama, yaitu menikah dengan Allison dan menjadi orang kaya serta berkuasa, ia terbangun dan mendapati Allison sedang tidur di sampingnya dalam sebuah rumah besar yang sangat mewah dengan begitu banyak pembantu. Ia merasa senang karena telah memiliki yang ia inginkan dan impikan selama ini. Namun ia tidak tahu kalau iblis menjadikan dia seorang bandar narkoba di Kolombia, dan walaupun mereka menikah, Allison tidak mencintainya dan berselingkuh dengan orang lain. Setelah terjadi kekacauan, ia kembali ke kehidupan nyatanya. The Devil menyampaikan kalau dia tidak meminta Allison untuk mencintainya. Dia harus menyampaikan secara spesifik apa yang dia inginkan. Permintaan kedua Elliot adalah menjadi pria sensitif yang dicintai oleh Allison. Namun ia dibuat menjadi terlalu sensitif sehingga tidak bisa berhenti menangis. Hal ini akhirnya membuat Allison meninggalkan dia karena menginginkan pria yang kuat. Setelah kembali lagi ke dunia nyata, The Devil meminta Elliot untuk lebih spesifik lagi dalam setiap permintaannya, namun selalu ada kekacauan muncul yang membuatnya tidak puas. Setelah kegagalan yang dialami, ia merasa bahwa The Devil hanya menipunya saja dan tidak akan ada permintaan yang berhasil. Ia sudah tidak ingin lagi memberikan permintaan dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia ingin mengakhiri perjanjian, namun The Devil tidak mau melepaskannya dan terus datang mengacaukan hidupnya untuk memaksanya menyampaikan permohonan yang terakhir. Untuk membuat Elliot menyampaikan permintaan terakhirnya, The Devil membawanya ke neraka dan memaksa untuk menyampaikan keinginan terakhirnya. Akhirnya Elliot menyampaikan keinginan terakhir yang ternyata membuat kontrak itu batal, yaitu keinginan yang tidak mementingkan dan menguntungkan dirinya sendiri. Elliot akhirnya benar-benar kembali ke kehidupan yang sebenarnya dengan pandangan dan pengertian yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Dan film pun selesai.